Selamat datang di materi ketiga dari Discipleship Bootcamp, yaitu tentang tujuan pemuritan. Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tujuan dari pemuritan adalah supaya seorang murid Kristus bertumbuh semakin serupa Kristus dalam pikiran, head, perasaan, heart, dan tindakan hand yang mencerminkan Kristus. Nah, untuk mencapai tujuan ini, setiap murid perlu bertumbuh dalam perjalanan rohani yang digambarkan seperti berikut ini. Dalam setiap tahap, seorang murid harus menghadapi tantangan sendiri dalam pikiran, tindakan, dan perasaan mereka. Dan mereka perlu diajak untuk bertumbuh dari satu tingkatan ke tingkatan kedewasaan yang berikutnya. Sebagai pemurid, kita perlu tahu ada di manakah mereka berada saat ini dan memperlakukan mereka semestinya sambil menuntun mereka ke tingkatan berikutnya sehingga pada akhirnya mereka menjadi seorang orang tua rohani juga. Pertama, tingkatan mati rohani adalah kondisi seorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang melihat firman hanya berisi mitos atau kisah-kisah, menganggap agama Kristen sama dengan agama lainnya, hanya melihat banyak jalan ke sorga, tidak ada neraka atau hukuman kekal, bahkan tidak ada benar atau salah yang absolut. Di tingkatan ini, seorang perlu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dimulai lewat hubungannya, di mana dia merasa diterima dan dikasihi. Dalam prosesnya, dia mungkin memerlukan pengertian tentang Alkitab, Tuhan, dan kekristenan. Hubungan ini berlanjut hingga orang tersebut siap membuka hati untuk sang sumber kasih sejati, yaitu Yesus sendiri. Sang pemurid perlu memberikan undangan ini kepada orang ini untuk percaya dan mengikut Yesus. Yang kedua, tingkatan bayi rohani, di mana ini adalah kondisi seorang yang baru saja percaya Yesus, memilih mengikut Yesus, tapi bisa saja sedang stagnasi secara iman. Ia masih memerlukan susu rohani, yaitu makanan rohani yang mudah dicerna, yang berarti dia bergantung sama orang tua rohani. Mungkin mudah ngambek, mengeluh, bahkan berteriak meminta perhatian. Ia mungkin merasa dibebani untuk ibadah, berdoa, membangun disiplin rohani. Ia tidak tahu bahkan cara yang benar untuk membangun disiplin rohani. Ia tidak peduli pada orang dan berharap Tuhan menjawab apa yang dia inginkan seperti yang dia mau. Bahkan dia berharap percaya Tuhan bebas masalah. Kebutuhan seorang bayi rohani adalah perhatian pribadi, perlindungan, dan pengarahan. Banyak godaan dalam pandangan iman mereka yang kurang tepat dan membuat mereka merasa bingung. Di tahapan ini, seorang tua rohani perlu mencontohkan kehidupan rohani yang benar dan memberi teladan kebiasaan rohani yang mereka perlukan untuk hidup sebagai pengikut Kristus. 3. Tingkatan anak rohani adalah kondisi di mana seseorang mengerti bahasa kekristenan, dapat melakukan beberapa kebiasaan rohani sendiri, aktif dan pada umumnya cukup baik, tapi masih sangat bergantung dengan orang tua rohani. Mereka mencari kebutuhannya sendiri, egois, dan mudah kecewa apabila keinginannya tidak dipenuhi. Ia tidak suka kalau zona nyamannya diusik dan berharap orang memperhatikan dia. Kebutuhan seorang anak rohani adalah pengenalan akan identitasnya di dalam Kristus, memiliki hubungan yang dekat dengan orang percaya lain, dan mengerti harapan dan ekspektasi yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Mereka juga perlu belajar bagaimana mengerti kehendak Tuhan, taat dan percaya pada pimpinan Tuhan, bahkan satu bertentangan dengan perasaan mereka. Ketika mereka bertumbuh, hidup mereka akan semakin banyak tentang Tuhan. Yang keempat, tingkatan dewasa muda rohani. Nah, adalah kondisi di mana seseorang sedang bergerak dan fokus kepada Tuhan, tapi masih berhadapan dengan diri mereka sendiri. Mereka berjalan dalam misi Tuhan, bertekun dalam firman-Nya, dan memahami panggilan Allah dalam tubuh Kristus.
Mereka juga sudah mulai melakukan disiplin rohani, melakukan firman, melayani Tuhan, peduli dengan orang lain. Bahkan ada kerinduan mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Kebutuhan rohani seorang dewasa muda adalah dibina dan dilatih, supaya dapat dimaksimalkan talenta dan potensinya dengan sehat. Mereka perlu belajar batasan, supaya tidak kelelahan, dan mereka perlu menemukan karunia dan kemampuan mereka secara spesifik. Mereka membutuhkan seorang mentor dan coach rohani yang melatih mereka, membimbing mereka dalam menemukan pelayanan mereka sendiri, semangat, dan mengerti tanggung jawab untuk hidup pribadi mereka. Yang kelima adalah tingkatan orang tua rohani. Ini adalah kondisi di mana seseorang sudah bisa mendidik orang lain sebagai anak-anak rohani mereka untuk membantu mereka bertumbuh secara rohani. Mereka memiliki pengertian yang baik tentang firman Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan serta bergantung pada Tuhan, sekalipun mereka sadar bahwa keadaan tidak sempurna. Mereka bisa dengan rendah hati bertumbuh bersama dengan keluarga rohani, tertanam di gereja lokal. Inilah tahapan yang kita tuju dalam proses pemuritan. Kebutuhan seorang orang tua rohani adalah mengenal kebutuhan murid yang lain, supaya bisa membawa mereka jadi dewasa rohani. Mereka pun perlu membangun hubungan dengan orang tua rohani lain yang dapat menolong mereka, menguatkan mereka, dan memberikan mereka masukan dalam menuntun orang lain. Mereka juga perlu belajar mendelegasikan tanggung jawab, memiliki waktu istirahat yang cukup sehingga tidak kelelahan. Mereka perlu terus menjaga semangat membuat murid, karena belum tentu diapresiasi dan dihargai saat memuridkan. Nah, kita sudah belajar 5 tahap dalam perjalanan rohani seorang percaya. Pada akhirnya saya ingatkan, jangan berharap bisa loncat tahapan dalam memuridkan. Slow is fast. Sesuatu yang lambat pada akhirnya akan berdampak cepat. Semua orang percaya perlu melewati proses pemuritan dan pertumbuhan di mana ini tidak bisa dipaksakan. Pertumbuhan pasti terjadi apabila seseorang sehat, karena pertumbuhan tanda sehat. Mari diskusikan dan praktekkan apa yang kita bahas dalam pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.